Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah. Di balik kelahiran seorang manusia paling mulia di muka bumi, Rasulullah Muhammad SAW, ada sosok lelaki muda yang namanya tak banyak dikenal, namun memiliki tempat agung dalam sejarah langit dan bumi. Ia adalah Abdullah bin Abdul Muthalib, ayah dari kekasih Allah, yang wafat bahkan sebelum sempat menatap wajah putranya. Bayangkanlah, seorang pemuda dari Bani Hashim yang dikenal karena akhlaknya, ketampanannya, dan kehormatannya. Ia tidak terkenal karena kekuasaan atau kekayaan, tetapi karena dari sulbinya Allah tetapkan lahirnya sang Nabi akhir zaman. Abdullah bukan hanya ayah biologis, ia adalah bagian dari rantai takdir ilahiyah yang begitu agung. Maka hari ini, mari kita buka lembar kisahnya. Kisah tentang kesederhanaan, pengorbanan, dan peran besar yang mungkin tersembunyi dari sorotan dunia, namun mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita melanjutkan kisah ini, mari kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar menambah kecintaan kita kepada beliau dan insya Allah mendapat syafaat beliau di Yaumul Qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan jangan lupa sahabat, subscribe channel ini, like, share, serta berikan komentar terbaikmu agar menjadi ladang amal jariah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Di tengah padang pasir Hijaz, di kota Makkah yang menjadi pusat ziarah dan perdagangan Arab, lahirlah seorang pemuda yang kelak akan menjadi ayah dari manusia paling mulia dalam sejarah, Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdullah berasal dari silsilah yang agung dan terhormat di kalangan bangsa Arab. Ia adalah putra Abdul Muthalib bin Hashim, seorang pemimpin besar Quraisy yang dikenal karena kedudukannya sebagai penjaga Ka'bah dan sumur Zamzam, serta pengatur urusan tamu-tamu haji. Abdul Muthalib adalah cucu dari Hashim bin Abdi Manaf, pendiri kebesaran Bani Hashim, salah satu klan paling mulia dari suku Quraisy. Sementara itu, ibu Abdullah adalah Fatimah binti Amr bin Aid al-Makhzumi, dari Bani Makhzum, sebuah kabilah yang tidak kalah mulia dalam derajat, kedudukan, dan pengaruh di Makkah. Garis keturunan kedua orang tuanya menjadikan Abdullah sebagai keturunan dari dua jalur bangsawan Quraisy, sebuah kedudukan sosial yang amat tinggi di tengah masyarakat Arab kala itu. Kehidupan keluarga Abdullah ditandai dengan kehormatan, kepemimpinan, dan warisan tradisi Ibrahimiyah, ajaran monoteisme peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam yang masih dipertahankan oleh sebagian kecil masyarakat Arab, meskipun kebanyakan telah tersesat dalam penyembahan berhala. Abdullah lahir di kota Makkah Al-Mukarramah, diperkirakan sekitar tahun 545 Masehi, sekitar 25 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Makkah saat itu adalah kota yang makmur dan strategis, berada di jalur perdagangan antara Yaman dan Syam, Suriah, serta pusat ibadah karena keberadaan Ka'bah yang menjadi tujuan ribuan peziarah setiap tahun. Di masa kelahiran Abdullah, suku Quraisy tengah berada dalam puncak kejayaannya. Mereka dikenal sebagai pemimpin spiritual dan ekonomi Arab. Dan di tengah kebesaran itu, keluarga Abdul Muthalib berdiri sebagai poros utama. Sejak kecil, Abdullah dikenal sebagai anak yang pendiam, sopan, dan tidak suka menonjolkan diri. Ia tumbuh dalam didikan ayahnya yang tegas, dan sejak usia remaja telah menunjukkan ciri-ciri pribadi yang luhur. Ia memiliki paras yang tampan dan bersinar, budi pekerti yang lembut, dan kejujuran yang membuatnya disayangi oleh banyak kalangan Quraisy. Abdullah dikenal pemalu namun pemberani, tidak pernah terlibat dalam perbuatan-perbuatan keji yang lazim dilakukan pemuda Makkah pada masa itu, seperti mabuk, perjudian, atau penyembahan berhala. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa nur kenabian tampak bersinar di wajah Abdullah, yang kelak menjadi isyarat awal bahwa dari dirinya akan lahir seorang nabi. Ciri-ciri ini, ketampanan, akhlak, dan kecerdasan kelak akan diwariskan kepada putranya Muhammad. Bahkan sebagian sahabat berkata, Rasulullah mewarisi ketampanan Abdullah dan ketegasan Abdul Muthalib. Sebagaimana pemuda Quraisy pada umumnya, Abdullah tidak mendapatkan pendidikan formal seperti zaman sekarang, tetapi ia dibesarkan dalam tradisi Arab yang kuat. Diajarkan syair, silsilah, dan kearifan lokal dari para pemuka suku. Ia juga tumbuh dalam lingkungan Ka'bah, pusat spiritualitas Arab.
di mana Abdul Muthalib sering memimpin upacara-upacara keagamaan, membagi air zam-zam kepada para peziarah, dan menjadi penengah dalam perselisihan antar kabilah. Lingkungan seperti ini memberikan Abdullah pemahaman mendalam tentang nilai-nilai kehormatan, amanah, dan kesabaran. Meski hidupnya tidak panjang dan perannya dalam sejarah terlihat singkat, kehadiran Abdullah adalah bagian dari skenario agung yang telah ditetapkan oleh Allah. Ia adalah mata rantai terakhir sebelum kelahiran Rasulullah. Takdir telah memilihnya sebagai perantara untuk menyampaikan cahaya kenabian dari leluhur Ibrahim kepada manusia terakhir yang akan membawa risalah. Dari garis ayahnya, Abdullah mewarisi kemuliaan Bani Hashim, dan dari ibunya, ia menyerap kehormatan Bani Makhzum. Kelahirannya, meski tak sebesar kelahiran Nabi, tetap menjadi bagian penting dari sejarah Islam, karena tanpa Abdullah, tidak akan ada Muhammad. Abdullah bin Abdul Muthalib bukan sekadar ayah biologis dari Nabi Muhammad. Ia adalah pemuda Quraisy yang mencerminkan kehormatan Arab sebelum kenabian, jujur, sopan, berakhlak, dan memiliki cahaya yang menyinari sekelilingnya. Dan dalam keheningan kehidupannya yang singkat, Allah menanamkan takdir besar yang akan tumbuh dalam rahim Aminah dan meledak menjadi cahaya kenabian bagi seluruh alam semesta. Nazar Abdul Muthalib dan Abdullah sebagai Zabih. Beberapa tahun sebelum Abdullah lahir, sang ayah, Abdul Muthalib bin Hashim, mengalami peristiwa besar yang mengguncang hidupnya. Saat itu Makkah tengah mengalami kekeringan dan krisis air. Sumur Zam-Zam, warisan Nabi Ismail alaihissalam, telah lama terkubur dan tidak diketahui keberadaannya. Suatu malam Abdul Muthalib bermimpi bahwa ia diperintahkan untuk menggali kembali sumur itu. Dengan penuh keyakinan ia mulai menggali meski mendapat perlawanan dari suku Quraisy. Namun setelah menggali dengan penuh kesabaran, air Zam-Zam pun memancar kembali dari perut bumi, dan Abdul Muthalib menjadi pelindungnya. Karena keberhasilannya itu, ia disegani lebih besar oleh seluruh Quraisy. Namun dalam perjuangan hidupnya, Abdul Muthalib merasa tidak memiliki kekuatan yang cukup. Ia hanya memiliki satu anak laki-laki saat itu, dan ia takut tak akan ada yang bisa melindunginya jika terjadi pertikaian antar suku. Maka ia berdoa dan bernazar kepada Allah, "Ya Allah, jika Engkau karuniakan kepadaku 10 anak laki-laki yang tumbuh dewasa dan mampu membelaku, maka aku akan mengorbankan salah satu dari mereka di hadapan Ka'bah sebagai bukti syukur dan pengabdian." Ini adalah bentuk pengorbanan yang paling besar menurut adat Arab, mengorbankan anak demi memenuhi janji kepada Tuhan. Nazar ini bukan syirik, sebab saat itu Abdul Muthalib masih memegang sisa-sisa tauhid ajaran Ibrahim. Tahun demi tahun berlalu, anak-anak Abdul Muthalib tumbuh dewasa, dan ketika jumlahnya genap 10 orang, ia pun bersiap menepati nazarnya. Ia menjelaskan kepada anak-anaknya tentang nazar itu, dan mereka semua, meski berat hati, bersedia menyerahkan diri demi menunaikan janji ayah mereka kepada Tuhan. Untuk memilih siapa yang akan dikorbankan, dilakukanlah undian di hadapan Ka'bah menggunakan anak panah, kid, cara yang umum digunakan bangsa Arab waktu itu. Panah diarahkan ke 10 nama, dan nama Abdullah lah yang keluar. Abdullah, anak yang paling muda, tampan, dan sangat dicintai Abdul Muthalib, ditakdirkan menjadi tumbal nazar. Namun Abdul Muthalib tetap tegar. Ia membawa Abdullah ke dekat Ka'bah dengan pedang siap di tangannya, berniat menunaikan nazar itu di hadapan Allah dan seluruh Quraisy. Namun saat peristiwa itu diketahui masyarakat Makkah, suku Quraisy menolak keras. Mereka tidak bisa menerima bahwa seorang lelaki sebijak Abdul Muthalib hendak menyembelih anaknya sendiri. Para pembesar Quraisy mendesak agar hal itu tidak dilakukan dan meminta agar diadili atau dikonsultasikan ke seorang peramal atau ahli ramal yang diyakini bijak di Hijaz. Abdul Muthalib bersama sekelompok Quraisy pergi menemui seorang peramal di wilayah Khaybar. Sang peramal berkata, "Undilah antara Abdullah dan 10 ekor unta. Jika panah jatuh pada Abdullah, tambahlah 10 unta lagi, dan teruskan hingga panah jatuh pada unta, maka tebuslah ia dengan jumlah unta itu." Kembali ke Ka'bah, dilakukanlah undian antara Abdullah dan 10 ekor unta. Panah pertama, Abdullah. Ditambah 10 unta lagi, tetap Abdullah. Begitu seterusnya, hingga jumlah unta mencapai 100 ekor, barulah panah keluar menunjukkan unta. Namun Abdul Muthalib belum puas.
Ia mengulang undian 3 kali, dan semuanya menunjukkan unta. Maka ia berkata, "Sekarang aku yakin Allah telah menerima penebusanku." Abdullah pun diselamatkan, dan 100 ekor unta disembelih di hadapan Ka'bah sebagai tebusan. Dagingnya dibagikan kepada masyarakat dan tidak seorang pun dilarang memakannya. Karena kejadian ini, Abdullah digelari sebagai Az-Zabih Az-Tsani, korban kedua, setelah Ismail bin Ibrahim alaihissalam, yang juga hampir disembelih oleh ayahnya karena perintah Allah. Pengorbanan ini adalah simbol bahwa Abdullah adalah bagian dari rantai keturunan suci yang akan melahirkan manusia paling mulia, Muhammad, sang nabi akhir zaman. Peristiwa ini menjadi titik balik sejarah. Seandainya Abdullah benar-benar disembelih, tak akan ada Muhammad, tak akan ada risalah Islam, dan dunia akan tetap berada dalam kegelapan. Tetapi Allah menyelamatkannya dan menyimpan cahaya kenabian dalam dirinya, yang akan segera berpindah ke rahim Aminah binti Wahb, menuju fajar kebangkitan umat manusia. Di tengah kemegahan Makkah, di bawah bayang Ka'bah yang suci, sejarah mencatat momen pernikahan paling agung yang akan mengantarkan lahirnya cahaya penutup para nabi. Pernikahan antara Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahb. Abdullah, pemuda mulia dari Bani Hashim, telah dikenal karena ketampanannya, kelembutan budi serta cahaya di wajahnya yang memikat banyak mata. Ia adalah anak kesayangan Abdul Muthalib, pemuka Quraisy dan penjaga Ka'bah yang disegani. Abdullah adalah putra dari lelaki yang menjaga warisan Ibrahim dan memancarkan nur kejujuran dan kemuliaan. Sementara itu Aminah adalah wanita suci dari Bani Zuhrah, suku Quraisy yang juga terhormat. Ayahnya, Wahb bin Abdul Manaf, adalah kepala suku Zuhrah dan dikenal sebagai salah satu orang paling bijak dan terpandang. Ibunya adalah Barrah binti Abdul Uzza, seorang wanita berakhlak tinggi. Aminah tidak hanya dikenal karena kecantikannya, tapi juga karena kesucian, kecerdasan, dan kelembutan hati, simbol kesempurnaan perempuan Arab Quraisy. Nasab keduanya bertemu di atas jalur Ibrahim alaihissalam. Pernikahan mereka bukan hanya penyatuan dua nama besar, tetapi juga penyatuan dua jalur nasab suci, sebagai jalan takdir Allah untuk mengantarkan lahirnya Muhammad SAW. Diriwayatkan bahwa Abdul Muthalib yang telah bernazar untuk mencarikan pasangan terbaik bagi Abdullah, memilih Aminah karena penglihatan batinnya yang tajam. Ia tahu anak ini menyimpan sesuatu yang besar, dan pernikahannya haruslah dengan wanita yang tidak sembarangan. Ketika rombongan keluarga Bani Hashim datang melamar, keluarga Wahb menerima dengan gembira. Lamaran ini bukan sekadar kehormatan, tapi juga sebuah petunjuk ilahi, karena Aminah sendiri diyakini telah mendapat isyarat dalam mimpinya bahwa rahimnya disiapkan untuk membawa cahaya kenabian. Maka dilangsungkanlah akad nikah yang sakral. Mas kawin yang diberikan sederhana, namun pernikahan ini dicatat oleh langit sebagai langkah awal kebangkitan cahaya Islam. Pernikahan itu disambut hangat oleh kaum Quraisy. Tidak ada iring-iringan mewah, tapi suasana penuh takzim. Tak satu pun dari mereka menyadari bahwa dari pernikahan ini akan lahir Rasul akhir zaman. Dikisahkan dalam beberapa riwayat sirah bahwa pada malam pertama Abdullah bersama Aminah, cahaya yang selama ini bersinar di wajah Abdullah hilang, bukan karena padam tapi karena telah berpindah ke rahim Aminah. Wanita-wanita Quraisy yang sebelumnya terpikat oleh cahaya Abdullah, kini merasa bahwa aura istimewa itu telah sirna. Salah satu dari mereka bahkan berkata, "Sungguh dulu aku melihat cahaya kenabian di wajah Abdullah, tapi kini aku tidak melihatnya lagi." Cahaya itu kini telah bersemayam di rahim seorang wanita suci, rahim yang dijaga oleh malaikat, rahim yang membawa amanah terbesar dalam sejarah manusia. Diceritakan bahwa Abdullah bin Abdul Muthalib, sebelum menikah dengan Aminah binti Wahb, adalah seorang pemuda yang sangat tampan dan menawan. Wajahnya bersinar terang dan memancarkan nur, cahaya, yang membuat banyak wanita Quraisy merasa tertarik kepadanya. Wajah Abdullah begitu bercahaya hingga membuat orang-orang berkata, seolah ada sinar yang terpancar dari wajahnya. Bukan sinar biasa, melainkan nur yang menggetarkan hati. Suatu hari setelah pernikahannya dengan Aminah, Abdullah berjalan melewati seorang wanita bangsawan Quraisy dari Bani Asad, yang dikenal sangat cantik dan terpandang.
Dalam sebagian riwayat, disebutkan bahwa wanita itu adalah dari kalangan ahli kitab atau memiliki pengetahuan tentang tanda-tanda kenabian. Ketika wanita itu melihat Abdullah, ia melihat cahaya kenabian di wajahnya. Ia memahami bahwa cahaya itu adalah tanda dari Nabi akhir zaman yang telah disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu. Maka ia berkata kepada Abdullah dengan penuh kekaguman, "Wahai Abdullah, kemarilah, aku ingin bersamamu." Dalam bahasa Arab klasik, ini adalah ajakan yang jelas. Ia ingin menjalin hubungan dengannya. Namun Abdullah, yang baru saja menikah dan merupakan pemuda berakhlak tinggi, menjawab, "Amma al-ana faqad araftu zawjati." Sekarang aku telah mengenal istriku, Aminah. Lalu Abdullah berpaling dan tidak menanggapi ajakan itu. Beberapa hari kemudian, cahaya itu hilang. Beberapa hari berlalu. Abdullah kembali melewati tempat yang sama. Wanita tadi melihatnya lagi, namun kali ini ia terdiam dan tidak berkata apa-apa. Abdullah pun mendekatinya dan berkata, "Mengapa dahulu engkau memanggilku tapi kini engkau berpaling?" Wanita itu menjawab dengan penuh penyesalan, "Dahulu aku melihat cahaya kenabian di wajahmu dan aku ingin cahaya itu berpindah melalui diriku. Tapi kini aku tidak melihatnya lagi, maka aku tidak tertarik lagi." Abdullah tersenyum. Ia tahu bahwa cahaya itu kini telah berpindah ke rahim istrinya, Aminah. Ia tidak lagi memancarkan cahaya itu, karena takdir telah menentukan siapa yang akan melahirkannya, wanita suci dari Bani Zuhrah yang telah Allah pilih sejak awal zaman. Beberapa bulan setelah pernikahannya yang penuh berkah, Abdullah bin Abdul Muthalib mendapat tugas untuk mengikuti kafilah dagang Quraisy menuju Syam, Suriah. Sebuah perjalanan yang rutin dilakukan oleh orang-orang Makkah untuk berdagang dan mempertahankan keseimbangan ekonomi kabilah. Meski istrinya Aminah binti Wahab tengah mengandung, Abdullah tetap berangkat dengan berat hati. Ia berpamitan kepada Aminah dengan kelembutan dan harapan akan segera kembali. Tiada firasat bahwa inilah perpisahan terakhir mereka. Perjalanan menuju Syam kala itu panjang dan berat. Setelah menyelesaikan urusan perdagangan, dalam perjalanan pulang, Abdullah jatuh sakit. Ia tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Makkah dan akhirnya tinggal di Yatsrib, Madinah, di rumah kerabat dari pihak ibunya, keluarga Bani Adi bin Najjar. Di sanalah, dalam kondisi lemah, Abdullah wafat, meninggalkan istrinya yang sedang mengandung dan belum sempat menyaksikan cahaya wajah anaknya yang kelak akan menggetarkan dunia. Berita kematian Abdullah mengguncang Makkah. Abdul Muthalib, sang ayah, sangat terpukul. Ia telah kehilangan anak kesayangannya, yang dulu hampir disembelih karena nazar, kini benar-benar telah kembali ke hadirat Tuhan dalam usia muda, sekitar 25 tahun. Lebih menyayat lagi adalah nasib Aminah, yang kini menjadi seorang wanita muda, hamil, dan ditinggal wafat oleh suaminya. Ia menyimpan duka yang dalam, namun juga iman yang kokoh. Dalam diam dan kesendiriannya, ia merawat kandungannya dengan harapan yang besar, bahwa anak ini bukan anak biasa, tapi sesuatu yang luar biasa. Seiring waktu, Aminah mulai merasakan tanda-tanda aneh dan menggetarkan dalam kehamilannya. Ia tidak merasakan letih sebagaimana umumnya wanita hamil. Bahkan ia berkata, "Aku tidak merasa sakit seperti wanita hamil lainnya." Seakan kehamilan ini ditanggung oleh sesuatu yang lembut dan penuh rahmat. Diriwayatkan pula dalam kitab-kitab sirah, bahwa suatu malam ia bermimpi, "Dalam tidurku aku melihat cahaya keluar dari tubuhku, menyinari istana-istana di negeri Syam." Cahaya itu bukan cahaya biasa. Para ahli tafsir menyebutnya sebagai Nur an-Nubuwah atau cahaya kenabian pertanda bahwa anak yang dikandungnya kelak akan membawa cahaya kebenaran ke seluruh dunia, dari barat hingga timur. Melihat kondisi menantunya yang hamil dan ditinggal wafat suami, Abdul Muthalib mengambil alih tanggung jawab merawat Aminah dan menjaga kandungannya. Meski usianya telah lanjut, cintanya kepada Abdullah berpindah sepenuhnya kepada janin yang dikandung Aminah. Ia bahkan sering mendatangi rumah Aminah, memeriksa kondisinya, dan diam-diam menangis dalam sujudnya memohon agar Allah menjaga anak ini. Para wanita Quraisy juga turut membantu Aminah. Mereka tidak sekadar merawat seorang janda, tetapi mulai menyadari ketenangan dan keteduhan yang mengelilingi rumah Aminah. Beberapa dari mereka berkata, "Ada sesuatu yang berbeda dari rahim wanita ini, seperti ada malaikat yang mengelilinginya."
Tibalah waktu yang telah ditulis oleh pena takdir di Lauhul Mahfuz. Hari kelahiran manusia terbaik, utusan terakhir dari langit kepada bumi. Sekitar tahun 570 Masehi, dikenal juga sebagai Tahun Gajah. Tahun di mana pasukan Abraha gagal menyerbu Ka'bah karena dihancurkan oleh batu dari langit. Seorang bayi lahir di Makkah dari rahim seorang wanita suci, Aminah binti Wahb. Ia lahir dalam keadaan yatim, tanpa pernah melihat wajah ayahnya, Abdullah bin Abdul Muthalib, yang telah wafat dalam perjalanan dagang ke Syam. Namun meski ia lahir tanpa ayah, seluruh alam semesta seakan bersujud menyambutnya. Dalam banyak riwayat sirah, malam itu berbeda dari malam-malam sebelumnya. Langit bersih tanpa awan. Udara Makkah sejuk meski bukan musim dingin. Bintang-bintang berpendar lebih terang. Aminah sendiri meriwayatkan, "Saat aku melahirkannya, aku melihat cahaya keluar dariku yang menerangi istana-istana di Syam." Itu adalah simbol bahwa misi kenabian Muhammad tidak hanya untuk Makkah tapi untuk seluruh dunia. Cahaya itu akan menembus istana kaisar, benteng Persia, dan jiwa-jiwa manusia dari Afrika hingga Asia, dari gunung hingga lautan. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan suci. Tubuhnya bersih, tidak seperti bayi biasa. Riwayat menyebutkan, saat ia lahir, ia bersujud, dan jari telunjuknya menunjuk ke langit. Ibunya menyaksikan dengan takjub. Tidak ada darah, tidak ada bau busuk, tidak ada kepanikan. Yang ada hanya ketenangan, kesakralan, dan kehadiran rahmat. Sang bayi tidak menangis histeris, melainkan membuka mata dan menatap seolah telah mengenal dunia. Peristiwa-peristiwa ajaib di malam kelahiran. Para ulama sirah mencatat bahwa malam itu bukan malam biasa. Banyak tanda-tanda luar biasa terjadi di penjuru dunia. Runtuhnya 14 balkon istana Kisra, Persia, tanda awal keruntuhan kekuasaan tirani yang menyembah selain Allah. Padamnya api di kuil Majusi di Persia yang telah menyala selama 1000 tahun. Simbol padamnya agama-agama batil. Air danau sawah surut yang sebelumnya tidak pernah kering. Langit dipenuhi malaikat dan di langit ketujuh terdengar kabar. Telah lahir sang nabi terakhir yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Di sekitar Makkah, binatang-binatang menjadi tenang dan berhala-berhala jatuh tersungkur di Ka'bah. Ketika kabar kelahiran itu sampai kepada Abdul Muthalib, ia segera mendatangi Aminah. Dengan penuh takzim, ia menggendong cucunya, lalu membawanya ke Ka'bah, memanjatkan syukur kepada Allah atas anugerah agung ini. Di sanalah, ia menamai cucunya Muhammad, nama yang asing bagi Quraisy saat itu. Mereka bertanya, mengapa engkau memberi nama yang tak lazim? Ia menjawab, agar ia dipuji di langit dan di bumi. Dan benar, hingga hari ini nama Muhammad disebut jutaan kali setiap hari oleh lidah orang-orang dari berbagai bangsa sebagai bentuk pujian, cinta, dan penghormatan. Setelah Abdullah wafat, Aminah sangat terpukul. Ia kini harus membesarkan anaknya tanpa seorang ayah. Abdullah meninggalkan warisan berupa 5 ekor unta, seekor kambing, dan seorang budak wanita bernama Barakah, Ummu Aiman, yang kelak menjadi pengasuh Nabi Muhammad SAW. Meskipun tidak panjang usianya, Abdullah bin Abdul Muthalib memainkan peran penting dalam sejarah Islam. Karena dari pernikahannya lahirlah manusia termulia, Rasulullah Muhammad. Wafatnya Abdullah sebelum kelahiran Nabi menjadi bagian dari rencana Allah agar Nabi tumbuh dalam asuhan langsung dari Allah, tanpa bergantung pada kekuatan duniawi. Semoga kisah ini mengajarkan kita untuk selalu percaya bahwa setiap takdir Allah, betapapun perih atau singkatnya, membawa makna yang besar jika dilalui dengan iman dan keikhlasan. Salawat dan salam tercurah selalu kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semua menjadi bagian dari umat yang dicintainya hingga hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.